Nah, oke, terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita nanti membahas analisa teknikal dan fundamental. Jadi nanti ada Mas Septian dari Mirasa juga. Nah, nanti kita coba membahas, misalkan ada teman-teman yang tanya tentang saham, kita coba lihat dari sisi fundamental, kita coba lihat dari sisi teknikalnya, seperti itu. Oke, untuk materi pertama kita ke analisa teknikal dulu. Bentar, izin share screen. Mungkin nggak asing lagi ya sama analisa teknikal, teman-teman. Oke. Masih loading, mohon ditunggu. Jadi, oke. Nah, jadi yang basic banget untuk teman-teman analisa teknikal dan fundamental. Kalau analisa teknikal itu metode menganalisa psikologis pasar suatu saham berdasarkan pergerakan harga di masa lampau. Nah, jadi kita melihat harga suatu saham sebelumnya yang biasanya kita kenal berupa grafik ya, seperti itu. Kalau sedangkan analisa fundamental sendiri adalah metode menganalisa saham berdasarkan nilai intrinsik perusahaan atau laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Nanti untuk fundamental ini akan dibahas oleh Mas Septian. Bentar. Coba saya mute dulu ya yang oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja. Kita tampung dulu, kita akan bahas satu persatu seperti itu. Oke. Nah, kita udah nggak asing lagi dengan candle seperti ini ya. Candle ini ditemukan oleh orang Jepang ya. Nah, candle inilah yang kita pakai acuan saat menganalisa saham melalui analisa teknikal, seperti itu. Nah, biasanya kita ketahui ada candle warna hijau atau merah. Kalau warna hijau, pada perdagangan hari itu, harga saham tersebut antara open sampai close-nya dia mengalami kenaikan. Kalau candle-nya warna merah, antara open dan close-nya dia mengalami penurunan seperti itu. Jadi pada saat market berjalan itu pasti ada namanya opening ya. Jadi waktu open pertama kalau di jam market saham kan di jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi jalan itu harganya berapa? Nah, sampai kita lihat harga close-nya atau di jam 3 sore di berapa. Kalau naik berarti warnanya hijau, kalau antara open jam 9 terus ternyata turun sampai close. Nah, itu harga sahamnya turun seperti itu. Sangat mudah sih kalau teknikal melihat ini bar atau candle-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah tahu candle, kita yang perlu ketahui lagi adalah trennya, arahnya itu seperti apa. Ini yang langkah kedua. Jadi tren ini kita melihat uptrend ataupun downtrend di saham tersebut. Atau satu lagi sideways. Sebentar. Nah,
Jadi kalau uptrend ya kita ketahui kecenderungan harga semakin naik, kalau downtrend kecenderungan harga semakin turun, dan sideways kecenderungan harga yang tetap seperti itu. Ini mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu semua ya. Nah, ini bullish trend, dia semakin hari semakin naik. Nah, terus ini bearish trend, dia semakin hari semakin turun. Kalau sideways dia bergerak di area-area support dan resistennya seperti itu. Oke, nah ini contohnya saham yang bullish atau uptrend. Bahasa teknikalnya dia kecenderungan naik. Nah, saham inilah yang kita cari teman-teman semua. Jadi kalau saya pribadi secara teknikal melihat atau mengincar saham itu, saya yang suka ketika sahamnya uptrend karena kecenderungan harganya dia semakin naik. Nah, terus apakah saat downtrend nggak bisa untuk kita tradingkan, Mas? Enggak juga, tetap bisa. Di posisi apapun, uptrend, downtrend, sideways, kita tetap bisa mencari keuntungan melalui trading di saham. Nah, akan tetapi di fase uptrend ini, kecenderungan harga semakin naik, jadi peluang untuk melanjutkan kenaikan itu tetap ada. Seperti itu. Oke. Bentar. Nah, uptrend, downtrend saya rasa teman-teman udah tahu lah. Oke. Nah, kita ke support resisten nih teman-teman. Kalau resisten merupakan level di mana terdapat kecenderungan harga akan turun karena penjual lebih banyak daripada pembeli. Sedangkan support adalah level di mana terdapat kecenderungan harga akan naik karena pembeli lebih banyak daripada penjual. Nah, kurang lebih seperti ini. Harga resisten itu biasanya ada di atas, nah supportnya di bawah. Ketika resisten tembus, dia akan mencari resisten baru. Nah, nanti ada koreksi ke area supportnya, seperti itu. Ini juga teman-teman sudah tahu. Oke, nah ini zona resisten dan zona supportnya. Nah, di dalam perdagangan saham itu berbeda dengan perdagangan forex ya. Kalau di forex kita bisa ambil dua arah, tapi kalau di saham searah, dalam artinya di dalam perdagangan saham kita kayak bisnis atau dagang. Artinya ketika harga murah atau harga rendah kita beli, nanti naik baru kita jual, seperti itu. Nah, makanya itu perlu adanya support resisten. Jadi kita bisa mengira di mana nanti area harga beli kita dan harga jual kita, seperti itu. Nah, kurang lebih support resisten seperti ini. Jadi kalau memang belum turun, ya nggak usah dipaksa. Kadang kita kan melihat sudah dua naik 3%, 10%, 15% ikut ya. Nah, biasanya seperti itu rawan terjadi guyuran bahasa kita. Makanya kita cari aja yang uptrend tapi dia lagi koreksi di area supportnya seperti itu. Fraksi harga. Nah, tadi sudah belajar uptrend, downtrend, sideways, terus kita coba belajar tadi apa namanya support resisten. Nah, sekarang kita coba belajar namanya golden cross ya. Golden cross itu kita ini sudah pakai indikator namanya moving average, yaitu pola breakout bullish yang terbentuk dari perpotongan antara MA periode rendah dengan MA periode lebih tinggi. Seperti ini contohnya. Nah, ini namanya golden cross. Oke, kebalikannya adalah dead cross, yaitu di mana sinyal permulaan bearish yang terbentuk dari perpotongan antara MA rendah dengan MA yang lebih tinggi.
dia berpotongannya ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kita langsung ke praktek aja. Ini teori tadi kita sudah dapat 3 tren, support resisten, dan golden cross dan dead cross. Oke, kita untuk masuk ke chart di Miraset, kita bisa masuk ke menu multi chart ya, Bapak Ibu semua. Di multi chart kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Kita pilih sahamnya. Ada yang request mungkin saham apa? Oke, coba kita bahas untuk saham BRI dulu. Nah, tadi kita pertama kan belajar tren. Nah, untuk BRI sendiri, kalau menurut saya ini sudah sangat terlihat ya. Trennya kita bacanya dari sini, dari sebelah kiri ke kanan. Kalau dari kiri dia lebih rendah dari sekarang, jadi dia uptrend. Ya, ini kan kalau kita tarik garis cenderung naik seperti itu ya. Nah, seperti ini. Artinya uptrend saham ini. Oke. Nah, kalau sudah mengetahui sahamnya uptrend seperti ini, kita coba cari support resisten. Nah, ini saya akan ajari cara yang berbeda menggunakan indikator eh, Fibonacci. Nah, kita pilih ke menu T yang di kanan atas, kita pilih yang simbol Z. Nah, kita klik harga yang terendah, kita tarik ke harga tertinggi. Nah, di sini akan ketemu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, eh, apa Mas? Ya, gimana Mas cara bacanya? Bacanya cukup simpel, teman-teman. Nah, harga sekarang itu kan berada di area garis 76,4. Nah, ini menjadi supportnya saham BRI. Di area ini ya, kalau namanya support itu area, bukan pastian harga. Di area 4.800 kurang lebih di area sini, ini merupakan supportnya saham BRI. Oke, tadi kita sudah mengenal tren, ini uptrend, setuju uptrend, terus supportnya kita pakai bantuan indikator Fibonacci ini. Oke, nah ini supportnya dan resistennya langsung ketemu di sini, di area 5.000. Nah, sampai sini paham ya teman-teman. Dia akan bergerak di area sini. Oke, nah kemungkinan nanti harga sahamnya BRI area menuju ke area 5 ribuan, ya mungkin bisa 4990, 4980 seperti itu. Atau bahkan nanti dia juga bisa jebol dalam artian resistennya jebol. Nah, kebetulan untuk saham BRI ini harga tertingginya di 5.025. Nah, kalau di 5.025 kemungkinan dia naik ke area sini, teman-teman. Nah, ini sudah ada patokan 127,2%. Nah, ini kurang lebih di area 5.300. Nah, enak ya. Jadi langsung kelihatan. Kadang kan kita kalau ada nemu saham yang all time high, big resisten, oke. Arahnya kemana? Nah, karena nggak ada resisten yang sudah terjadi sebelumnya, makanya kita kan bingung ya. Nah, ini sudah ada patokannya di area 5.300-an. Dan ini akan menjadi supportnya. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya jelaskan di saham itu satu arah, belinya ya di area support-supportnya ya. Seperti ini. Beli di area sini,
Nah, untuk beli teman-teman juga bisa pakai indikator yang juga sering saya gunakan, namanya CCI oversold overbought. Nah, bentar, sel kita kasih tanda biru, kalau yang buy kita kasih tanda merah. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika muncul sinyal buy yang warna merah, panah ke atas, kita ikut beli. Ketika ada panah ke bawah warna biru, kita jual. Seperti itu simpelnya. Nah, eh, ini tadi kita sudah ketahui antara uptrend, sahamnya, support resistennya sudah kita ketahui. Mas, uptrendnya sampai kapan sih? Kan gitu mesti. Eh, kita bisa melihat atau kita bisa eh, ngamati saham tersebut uptrendnya sampai mana, atau mungkin ini udah eh, downtrend kah, atau mungkin sudah berbalik arah. Nah, itu pakai kita indikator namanya moving average. Press indikator moving average. Nah, seperti ini. Ini indikator moving average-nya kita pakai yang setting, yang 5 kita hapus dulu. Nah, kita pakai yang MA20 dan MA60, teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang besar ya. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Selama belum berpotongan antara MA20 dan MA60, dia masih akan tetap uptrend. Jadi masih aman kalau mau kita hold. Seperti itu. Nah, kecuali kasus seperti ini. Nah, yang warna hijau bulat ini sudah downtrend. Kalau kita punya barang, ya udah kita jual aja. Seperti itu. Karena ini akan mengarah turun. Nah, kalau sudah berpotongan seperti ini saya kasih tanda warna merah deh. Nah, kuning boleh. Nah, yang warna kuning di sini. Nah, ini sudah golden cross. Kalau ini dead cross, ini sudah mulai pembalikan arah, ini namanya golden cross. Nah, kebetulan ini sahamnya uptrend. Nanti kalau antara MA20 dan 60-nya sudah dead cross, ya udah kita buang. Seperti itu. Tapi kalau masih di koridornya uptrend, menurut saya kita hold tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi kita lihat tren dulu, kita tarik support resisten pakai Fibonacci, terus untuk melihat trennya sudah patah atau belum, kita bisa pakai MA20 dan MA60. Menurut saya itu sangat simple seperti itu. Oke, kita coba di saham lain ya. Misalkan kayak Antam. Sorry. Nah, kalau ini sideways. Jadi kalau udah ketemu seperti ini teman-teman, kita langsung ambil aja, tarik garis dari low-nya ke high-nya. Nah ya. Oke. Nah, sekarang berada di area mana harga saham Antam itu? Nah, ini kebetulan berada di area 61 dan 76.
Ini berarti kalau seperti ini di area 50 dan 76. Ini range-nya panjang. Saham apa itu, Om? Ini Antam. Oke. BCA dong, Om. Iya ya, tunggu ya. Dicat aja dulu. Nah, berarti harga saham Antam ini berada di range pergerakan di sini. Oke, berarti supportnya di area 1900-an lah, kurang lebih di area sini. Dan resistennya di area 2080-an. Nah, ya kurang lebih sekitar 5-6% lah range pergerakannya. Tuh. Oke, kalau sudah sampai sini, kalau sideways ini tergantung nanti dia seperti apa, kayak misalkan resisten di 2100 atau di 2080-nya ketembus, dia akan melanjutkan ke level 2270-nya. Tapi kalau ternyata turun, dia ke area 38,2 atau di area 1800. Seperti itu. Oke. Jadi kalau seperti ini ya memang harus sabar, harga sekarang memang belum waktunya beli, ya kan? Jadi kita harus sabar tunggu berada di area 1900-an atau 1910, 20, 30 mulai cicil beli seperti itu. Oke, ini ada yang tanya BRIS, INDF. Nah, ini yang saham-saham yang tanya tentang ADMS, Kios, nanti coba kita bahas terakhir. Ini ada yang bagus, pertanyaan dari Pak Bagus, bagaimana screening saham uptrend, Mas? Nah, betul sekali. Untuk screening saham, kita bisa pakai menu search stock, lalu pattern search ya. Oke, sebentar. Nah, kita pilih yang pola ini, continue of rest. Nah, nanti akan muncul sahamnya kayak NICL. Nah, ini muncul. Kita juga bisa setting di sini, teman-teman. Misalkan kita ingin mencari harga saham dari harga 50 sampai 1000 seperti itu. Terus dengan volume minimal saya mau 100.000 lot. Nah, ternyata yang muncul NICL. Atau periodenya kita panjangin. Nah, ini ada MTEL, ada NICL. Terus kita juga bisa pakai yang crash after sideways driving. Jadi dia setelah sideways baru naik. Nah, ini ada ESTA, saham ESTA. Nah, teman-teman juga bisa pantau. Coba saya bikin sampai misalkan 50.000. Oke. Ini ada warnanya KRIA juga ada. Nah, ini juga muncul Enzia. Ini teman-teman cari aja periodenya. Kalau nah, ini ada MTPS, NICL, Enzia. Nah, saham-sahamnya muncul. Atau misalkan kita pengen cari saham yang downtrend. Nah, ini ketemu Astra, BBKP, ADIT, EDDU, RICY, WIRG, dan lain sebagainya. Nanti bisa memanfaatkan fitur ini. Oke. Oke. Itu saja dari saya. Jadi nanti yang penting teman-teman coba praktekkan cara dianalisa. Jadi kalau mau beli saham itu
analisa dulu, baru kita ngambil keputusan. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Kalau ada rekomendasi yaitu buat watchlist saja, jangan langsung diambil. Jadi keputusan beli atau jual itu berada di tangan teman-teman sendiri-sendiri. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke fundamental, eh, Mas Septian. Iya, iya Mas Fidel. Bentar. Nanti kita diskusi lama di diskusi aja ya, di diskusi dengan teman-teman. Silakan Mas Septian. Untuk materi fundamentalnya. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Di penghujung tahun ini, setelah Mas Rizal menjelaskan terkait materi analisa teknikal, saya akan menjelaskan terkait analisa fundamental. Jadi, saya ingin mengenalkan apa itu analisa fundamental. Jadi, analisa fundamental itu adalah suatu analisa di investasi di mana dasar pertimbangan analisa tersebut berdasarkan dari kinerja keuangan atau prospek bisnis perusahaan, lalu juga ada faktor ekonomi dari suatu negara. Jadi analisa fundamental ini fokus pada kinerja suatu perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menganalisa fundamental suatu perusahaan. Dari yang pertama, ada satu faktor yang bisa kita ketahui di analisa fundamental, yaitu kita dengan membaca suatu laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi saya akan berikan contoh bagaimana kita mencari dan juga menganalisa terkait laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini akan saya tampilkan cara untuk mencari laporan keuangan yang valid dan kredibel. Pertama, kita bisa mulai dari Google Chrome ini sendiri. Lalu kita bisa menuju ke websitenya PT Bursa Efek Indonesia. Kita bisa klik IDX di kolom website. Lalu di sini kita klik PT Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut tampilan dari website PT Bursa Efek Indonesia. Di sini kita bisa mengambil laporan keuangan dari suatu perusahaan. Semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya di website resmi PT Bursa Efek Indonesia ini. Nah, berikut kita bisa klik perusahaan tercatat di sini. Kita bisa arahkan ke laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa memilih laporan keuangan apa yang mau dibahas untuk emitennya. Apa ada request dari Bapak dan Ibu sekalian terkait laporan keuangan yang akan dibuka di sini? Mungkin dari pertanyaan tadi Mas ada Oh, ini ada tadi pertanyaan. INDF lah, INDF ya. Oke, Dari oke. Mas Kita Syahrizal. pilih INDF ya, Bapak dan Ibu sekalian. INDF adalah kode dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini kita bisa pilih laporan keuangan, lalu jenis efeknya saham, dan tahunnya 2022. Dan untuk tahun yang sedang berjalan, kita bisa pilih untuk yang paling terbaru saat ini, yaitu triwulan 3, yaitu sampai September 2022. Lalu di sini kita bisa klik terapkan, dan di bawah akan muncul terkait laporan keuangan oleh PT Indofood. Di sini kita bisa pilih yang paling bawah, Financial Statement 2022 INDF.
PDF, kita bisa klik di sini, kita bisa download. Kita tunggu sebentar, dan kita bisa klik laporan keuangannya. Kita tunggu sebentar. Nah, berikut Bapak dan Ibu sekalian untuk tampilan awal dari suatu laporan keuangan perusahaan. Di sini bisa kita lihat halaman pertama, yaitu berisi rincian umum. Dan di sini bisa kita lihat nama emiten Indofood Sukses Makmur, kode emiten INDF. Dan di sini kita bisa lihat rincian dari anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Indofood. Dan kita menuju ke halaman 2 di laporan keuangan. Di sini kita bisa melihat informasi umum dari perusahaan tersebut. Kita ambil untuk saat ini PT Indofood sampai tanggal 30 September 2022. Jadi laporan keuangan ini dilaporkan sampai tanggal 30 September 2022. Di sini kita bisa lihat rinciannya. Ada tanggal awal periode berjalan, lalu juga ada mata uang yang digunakan, yaitu rupiah. Lalu ada satuan yang digunakan, yaitu jutaan. Dan kita bisa langsung ke komponen yang paling penting, yaitu laporan posisi keuangan. Saya akan menjelaskan di setiap laporan keuangan perusahaan itu pasti ada 4 bagian penting, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan ekuitas di sini, dan juga ada laporan arus kas. Ini akan saya jelaskan satu persatu terkait laporan ini. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan, Bapak dan Ibu? Di laporan posisi keuangan ini intinya memberikan informasi terkait posisi keuangan pada perusahaan, terkait berapa jumlah aset atau utang atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sampai tanggal terkait, yang dimana di sini sampai tanggal 30 September 2022 kita bisa melihat posisi jumlah aset lancar, lalu ada juga aset tetap, utang, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berikut tampilannya, kita bisa lihat salah satunya, yaitu contohnya seperti kas dan setara kas. Di sini kita bisa lihat pada sampai tanggal 30 September 2022, PT Indofood ini untuk posisi kas yang dimiliki, uang kas yang dimiliki, yaitu sebesar 26 triliun rupiah. Di sini tertulis 26 juta, namun di atas tadi kita bisa lihat untuk satuan yang digunakan adalah satuan jutaan. Jadi kita bisa simpulkan di sini aset kas yang dimiliki PT Indofood sampai tanggal 30 September 2022 sebesar 26 triliun rupiah. Jadi Indofood sampai tanggal 30 September 2022 ini, perusahaan ini memegang uang cash sebesar 26,4 triliun rupiah. Dan kita bisa lihat untuk tahun sebelumnya di 31 Desember 2021, di mana posisi keuangannya pada akhir tahun 2021 untuk kasnya sebesar 29,4 triliun rupiah. Jadi kita bisa simpulkan untuk dari tahun 31 Desember 2021 menuju 30 September 2022, di sini kas dari PT Indofood ini berkurang sebesar sekitar 3 triliunan rupiah. Lalu kita juga bisa lihat untuk rincian yang lainnya, yaitu seperti persediaan lancar, lalu juga ada aset tidak lancar, lalu juga kita bisa lihat untuk total jumlah aset yang dimiliki pada sampai tanggal 30 September 2022 ini. Kita bisa lihat posisi aset yang dimiliki PT Indofood sebesar 183,7 triliun rupiah, di mana itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 179 triliun rupiah. Lalu kita bisa lihat di utang dari PT Indofood ini, kita bisa lihat rincian dari utang jangka pendek yang dimiliki PT Indofood ini. Bisa kita lihat untuk utang jangka pendeknya, PT Indofood ini memiliki utang jangka pendek sebesar 20,9 triliun rupiah, di mana meningkat dari tahun sebelumnya hanya sebesar 13,3 triliun rupiah.
Lalu kita bisa lihat juga rincian yang lainnya untuk utang pajak, lalu juga kita bisa melihat untuk utang jangka panjang juga, kita bisa lihat ada utang pajak tangguhan, utang pihak berelasi jangka panjang, lalu kita juga bisa melihat total utang yang dimiliki perseroan, di mana sampai tanggal 30 September 2022 tercatat bahwa perusahaan memiliki utang 92,8 triliun rupiah. Lalu kita bisa lihat untuk posisi ekuitas di sini, kita bisa lihat rincian saham biasanya di sini senilai 878 miliar rupiah. Lalu kita bisa lihat untuk jumlah total ekuitas atau modalnya pada 30 September 2022 ini sebesar 90,9 triliun rupiah. Ya, berikut itu tadi isi dari laporan posisi keuangan. Jadi intinya laporan posisi keuangan itu untuk investor mengetahui posisi jumlah aset, hutang, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan terkait. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi di sini. Di sini ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini berisi profitabilitas dari suatu perusahaan, di mana kita bisa melihat pendapatan usaha, lalu juga beban pokok penjualan, serta yang paling penting laba bersih dari suatu perusahaan. Jadi kita bisa lihat di sini rincian dari pendapatan usaha yang diterima perusahaan sampai tanggal 30 September 2022. Kita bisa lihat perseroan bisa menghasilkan pendapatan usaha sebesar 80,8 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 8 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, yaitu tahun September 2021, yang dimana perseroan hanya mencatatkan pendapatan usaha 72 triliun rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perseroan mengalami peningkatan pendapatan usaha. Lalu saya akan jelaskan langsung ke poin penting, yaitu laba bersih. Untuk laba bersih kita bisa lihat di bagian laba rugi yang dapat diatribusikan ini di sini yang saya blok. Di sini kita bisa lihat untuk laba rugi yang diatribusikan ke entitas induk sampai tanggal 30 September 2022 perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 4,6 triliun, yang dimana pada tahun sebelumnya perseroan mengalami mencatatkan hasil laba bersih sebesar 5,4 triliun. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan pada laba bersih perseroan dari tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 5,4 triliun, namun di tahun ini perseroan hanya mencatatkan laba bersih sebesar 4,6 triliun. Di sini itu tadi untuk laporan laba rugi. Jadi intinya laporan laba rugi ini untuk kita mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. Jadi kita bisa tahu omset perusahaan dan juga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan di sini yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan mengenai perubahan ekuitas hasil dari laba rugi yang telah diterima. Jadi apabila ekuitas ini suatu perusahaan apabila mencatatkan laba bersih, otomatis dari posisi ekuitas awalnya akan bertambah, ditambahkan oleh laba bersih yang telah diperoleh. Namun begitu juga sebaliknya, apabila perusahaan mencatatkan rugi, maka posisi ekuitas ini tentunya juga akan cenderung menurun. Kita bisa lihat untuk ekuitasnya di sekitar 90,9 triliun rupiah. Nah, lalu yang terakhir kita bisa lihat laporan arus kas perusahaan. Apa itu laporan arus kas? Jadi laporan arus kas ini yang berisi informasi mengenai arus kas yang keluar masuk di suatu perusahaan. Di sini kita bisa lihat untuk laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu dibagi menjadi 3. Ada laporan arus kas dari aktivitas operasi, ada laporan arus kas dari aktivitas investasi, lalu juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita bisa lihat rincian perputaran uang kas yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini
kita bisa melihat yang paling atas, di mana penerimaan dari pelanggan sebesar 79,9 triliun rupiah sampai tanggal 30 September 2022. Di mana tahun sebelumnya penerimaan kas dari pelanggan hanya sebesar 71,7 triliun rupiah. Jadi dari informasi ini menunjukkan bahwa sampai tanggal 30 September 2022 PT Indofood ini menerima kas penerimaan dari pelanggan sebesar 79,9 triliun rupiah. Dan juga kita bisa lihat untuk rincian lainnya, contoh pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa, dan di sini kita bisa lihat 46,6 triliun rupiah. Jadi apabila ada tanda kurung di sini, tandanya uang tersebut adalah uang yang keluar. Dan apabila tidak ada tanda kurung, itu tandanya uang kas tersebut masuk ke perusahaan. Di sini kita bisa lihat rincian-rincian lainnya. Kita bisa lihat pembayaran uang muka rupiah dan aset tetap sebesar 2,3 triliun rupiah. Lalu kita bisa lihat penerimaan pinjaman bank sebesar 41,9 triliun rupiah. Lalu kita juga bisa lihat untuk kas tarakas periode akhirnya sebesar 26,4 triliun rupiah. Nah, itu tadi salah satu analisa dari fundamental suatu perusahaan, di mana kita mempertimbangkan laporan keuangan suatu perusahaan, di mana setiap investor diwajibkan untuk mengetahui tiap laporan keuangan suatu perusahaan, dikarenakan laporan keuangan ini sangat esensial untuk keputusan investasi, yang dimana tiap investor tentunya di masa depan mengharapkan keuntungan dari investasi yang kita telah berikan ke suatu perusahaan. Dan kita berharap untuk perusahaan itu memiliki kinerja keuangan yang bagus, sehingga nanti ke depannya akan memberikan imbal hasil kepada investor yang telah menginvestasikan uangnya. Dan laporan posisi keuangan ini juga berguna untuk kita menghindari resiko. Sebagai contoh, kita bisa lihat di kolom posisi liabilitas, di mana utang, kita bisa lihat utang suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki utang yang besar, tentunya perusahaan itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk kita investasikan. Kenapa? Karena ada beberapa resiko yang mungkin akan dialami perusahaan, sebagai contoh resiko gagal bayar, di mana apabila resiko gagal bayar ini terjadi, biasanya Bursa Efek Indonesia akan memberikan peringatan kepada suatu perusahaan, dan dampaknya berdampak akan pada perusahaan tersebut untuk disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Dan kita bisa analisa dari laporan keuangan ini. Nah, itu tadi contoh dari analisa fundamental. Lalu yang kedua, bagian dari analisa fundamental, kita juga bisa mendapatkan informasi dari data yang lain. Sebagai contoh, tiap perusahaan itu memiliki annual report di tiap tahunnya, dan setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan annual report atau laporan tahunan, di mana laporan tahunan itu berisi sangat detail mengenai informasi perusahaan, lalu juga direktur dan jajaran komisaris, dan juga rangkuman dari laporan keuangan perusahaan, dan juga bisa melihat pendapatan perusahaan itu mendapatkan uang dari mana. Jadi perusahaan ini jualan apa sih sebenarnya, kita bisa tahu. Dan saya akan kasih tahu, kita ambil contoh INDF. Kita bisa mendapatkan laporan tahunan itu di website resmi emiten yang terkait. Kita ambil contoh sekarang, kita cari annual report-nya PT Indofood. Kita bisa klik langsung ke Indofood. Nah, di sini kita bisa lihat ada website Indofood. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa melihat website perusahaan. Nah, website perusahaan ini juga bagian dari salah satu analisa fundamental, di mana kita bisa melihat beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa lihat di sini Indofood memproduksi beberapa makanan, dan juga hasil pertanian, dan juga distribusi. Dan kita langsung saja ke
mencari annual report dari perusahaan. Di sini kita bisa arahkan ke investor relation. Lalu kita bisa cari di bagian annual report. Di sini kita klik. Nah, berhubung saat ini yang sudah berlalu adalah tahun 2021 yang terbaru, jadi di sini kita pilih laporan tahunannya yang tahun 2021. Lalu kita bisa klik di sini, di mana ini? Oh ini, di sini read. Kita bisa klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ini adalah tampilan dari annual report PT Indofood. Jadi annual report itu adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang dimana laporan itu berisi sangat banyak halaman, bahkan bisa mencapai 500 atau 400, dan di sini kita bisa lihat ada 342 halaman. Namun di annual report ini kita bisa mengetahui seluk-beluk perusahaan, mulai dari bisnisnya yang dilakukan, lalu jajaran direksi yang ada, dan juga ikhtisar laporan keuangannya. Di sini ini Bapak Ibu contoh tampilan dari laporan tahunan. Kita bisa lihat di sini daftar isinya, ada financial highlights, lalu ada struktur pemegang saham, lalu kita bisa lihat bisnis-bisnis perusahaan. Di sini dibahas secara detail oleh laporan ini. Ini bagian untuk ikhtisar keuangan, kita bisa lihat dirangkum di sini di tahun 2021, 2020 sampai 2017. Kita bisa lihat untuk penjualan perusahaan, kita bisa lihat di sini, kita bisa analisa, lalu kita bisa lihat untuk posisi laba bersih juga, dan di sini income from operation juga kita bisa lihat. Ini tampilan ikhtisar keuangan, lalu ada grafik kinerja keuangan di sini sudah dirangkum. Nah, kita terus coba kita lihat sepintas. Nah, di sini kita juga ada bisa melihat rincian struktur pemegang saham, di mana 50% dipegang oleh First Pacific Company Limited and public sebesar 49,93%. Lalu di sini kita bisa lihat jajaran direksi, di mana presiden direkturnya yaitu Pak Antoni Salim. Di sini ada beberapa direktur, presiden komisaris, kita juga bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa lihat produk-produk dari perusahaan tersebut, apa aja yang dihasilkan dan apa aja yang dijual. Nah, tentunya Indofood ini udah merek yang sangat terkenal dan pasti semua orang udah tahu terkait perusahaan ini. Kita bisa lihat produknya, ada Indomie, ada Popmi. Di sini. Ya, inilah Bapak Ibu contoh dari laporan tahunan dari perusahaan. Dan ini isinya sangat banyak. Jadi mungkin bisa dilihat untuk yang Bapak Ibu butuhkan, informasi apa aja yang dibutuhkan di sini. Nah, itu tadi annual report salah satu perusahaan Indofood. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian terkait analisa fundamental. Jadi analisa fundamental ini tentunya juga sangat penting menurut saya untuk keputusan investasi, di mana analisa fundamental ini adalah menjadi patokan dari setiap investor untuk menginvestasikan uangnya, sehingga nanti ke depannya investor tersebut dapat mencatatkan keuntungan di masa depan serta terhindar dari risiko kerugian. Dan untuk saat ini cukup dari saya, untuk itu saja. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat, akan kita bahas satu persatu. Oke, Sekian, Mas. terima kasih. Siap. Ya, saya kembalikan kepada Mas Rizal. Siap. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Septian. Ya, sama-sama Mas Rizal. Pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi
Tadi juga sekaligus kita membahas pertanyaan dari Mas Syahrizal. Nah, tadi contoh ya Mas, kita bisa melihat laporan keuangan, terus ya tadi kita lihat semua. Kesimpulannya dari fundamental INDF sendiri Mas, gimana? Hmm, bentar, gimana, Mas? Kesimpulan dari tadi laporan keuangannya INDF menurut Mas Septian ini gimana? Masih layakkah kita berinvestasi di INDF atau seperti apa? Mungkin kalau menurut saya untuk investasi di INDF ini untuk investasi di jangka panjang masih sangat layak dikarenakan pasti ada pertumbuhan di pendapatan usahanya serta di laba bersihnya. Walaupun di tahun 2002 ini terjadi sedikit penurunan, namun dengan angka tersebut itu adalah masih angka yang besar untuk PT Indofood, di Nggak mana masalah ya Mas berarti? kenapa? Penurunan sedikit, jadi nggak masalah ya Mas kalau secara fundamental? Mungkin untuk saat ini saya memandang Indofood ini terjadi penurunan. Menurut saya meskipun ada sedikit penurunan dari laba bersihnya, untuk saat ini itu menurut saya masih belum ada masalah karena mungkin dikarenakan sekarang ini dipengaruhi oleh sentimen global juga, di mana pasokan produksi masih agak terganggu yang membuat pada tahun 2022 ini laba bersih masih berkurang nilainya. Namun saya yakin di jangka panjang perusahaan ini masih bisa akan mencatatkan laba bersih yang lebih tinggi lagi, dikarenakan fundamental dari perusahaan ini sudah sangat kokoh. Kuat ya? Ya, untuk jangka Ya. panjang sih untuk memilih saham ini bisa jadi saham pilihan. Namun untuk apabila jangka pendek saat ini mungkin belum bisa dimasukin dulu kalau menurut saya dikarenakan sentimen global sangat mempengaruhi perusahaan ini dan kita bisa lihat laporan laba bersihnya yang masih terjadi penurunan, mungkin bisa ditahan dulu dan bisa dilihat nanti di tahun 2023 terkait laporan keuangan terbarunya. Oke, Gitu, Mas Yuda. siap, siap, siap. Jadi itu ya dari Mas Syahrizal. Jadi pandangan fundamental kalau jangka panjang belum waktunya, bukan berarti sahamnya jelek, sahamnya sangat bagus sekali, sangat settle sekali saham ini. Akan tetapi untuk jangka panjang kita mungkin masih wait and see karena sektor untuk INDF sendiri masih sangat berpengaruh dengan isu-isu yang ada seperti itu. Nah, oke, kita coba bahas dari sisi teknikalnya. Oke, sudah terlihat. Nah, kita ambil data dari bulan 4 2022 sampai sekarang. Terendah harga INDF di harga 6.000 dan tertinggi di harga 7.250. Oke. Nah, dan harga sekarang berada di area berada di area 61,8 sampai 50. Oke. Kalau menurut saya ini kebetulan uptrend, kita ngambil di 76,4 ya teman-teman. Berarti kini resistennya, supportnya berada di area 50. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kalau menurut saya masih uptrend karena MA20 dan MA60-nya strong ke atas. Nah, dan harga sekarang berada di level supportnya, jadi kemungkinan bisa ambil ya kalau untuk jangka pendek di area 6.650-an, bisa tunggu di area situ.
Akan tetapi jangan lupa ini ada gap kecil, teman-teman. Gap kecil di sini kita harus waspada. Jadi gap itu merupakan celah antara candle satu dengan yang lain. Kalau biasanya kita lihat ini saling tertutup, nah seperti ini itu gap ya. Nah, dia suatu saat akan bisa nutup. Ini coba saya kasih tanda pakai warna merah. Nah, biasanya suatu saat bisa nutup ya gap ini. Cuma kalau dari sisi apa namanya support dan resistennya ini sudah mengarah ke area supportnya. Teman-teman kalau mau beli bisa mulai cicil di area 6.650-an. Nah, di area sini kurang lebih. Untuk antisipasi penurunan itu teman-teman bisa ngambil dari 50% dulu. Nanti kalau ada risiko turun jebol dan nutup gap, nah di sini kita bisa buy lagi 50%-nya. Seperti itu. Jadi sebelum membeli teman-teman bisa alokasikan dulu dananya yang mau dibeli sekitar berapa. Nanti kira-kira dihitung dari dana tersebut dapat berapa lot seperti itu. Misalkan asumsi dapat 10 lot ya 5 lot beli dulu di sinilah. Setelah itu turun, kalau misalkan turun kita ada power lagi untuk average down seperti itu. Oke. Selama MA60 dan MA20-nya masih terjaga di area positif, menurut saya masih uptrend, kecuali sudah perpotongan, ini biasanya sudah mulai downtrend, seperti itu. Semoga terjawab Mas Rizal. Teman-teman yang lain yang mau bertanya bisa langsung chat aja ya di kolom chat. Yang kedua ada Mas Arief, saham BRIS. Oke, coba saya dulu dari teknikalnya. Saham BRIS ini, Mas Septian bisa mungkin siap-siap untuk eh, nanti pandangan dari saham BRIS ya, Mas Septian. Siap, Mas. Oke, kita lihat di saham BRIS ini cenderung turun. Jadi ini sahamnya downtrend. Masih belum ada tanda-tanda untuk atau apa namanya rebound ya, pembalikan arah, reversal. Kalau kita lihat support resisten, nah harga sekarang berada di area garis 23% dan 38,2. Nah ini ke area 38,2%. Ini area yang sangat sensitif teman-teman. Biasanya di area sini dia balik seperti itu. Nah ini terbukti. Padahal tadi saya narik dari harga low ke harga high aja, langsung ketemu nih garisnya. Nah, ya kurang lebih di area sini. Oke, nah pergerakan harga saat ini itu masih berada di area sini. Oke. Nanti kalau mampu bertahan di area supportnya dan mampu melanjutkan kenaikan menembus resisten, ini masih ada kemungkinan dia reversal atau pembalikan arah. Seperti itu untuk saham BRIS. Tapi overall untuk sekarang masih downtrend sahamnya. Kalau saham downtrend seperti ini, teman-teman yang mungkin eh, nyantol di atas, mungkin bisa di hold dulu, bisa trading di saham lain, atau switching mumpung lagi naik, jadi minusnya nggak terlalu banyak, bisa cut loss dipindah saham lain yang mempunyai potensi keuntungan yang lebih tinggi. Jadi minus yang ada di BRIS bisa tercover dengan saham barunya seperti itu.
Pandangan fundamental silahkan dari Mas Septian. Oke, Mas Rizal, kita akan menuju ke BRI Syariah atau dengan kode BRIS di sini. Coba kita cek untuk laporan Mau share keuangan. screen boleh ya, Mas? Kenapa? Mau share screen boleh. Oh ya, oke, bentar. Ya teman-teman bisa tahu juga. Oke, kita share screen lagi di sini. Nah, kita bisa lihat untuk laporan keuangan BRIS. Nah, kita cari ya BRIS. PT Bank Syariah triwulan 3, kita bisa lihat di sini, kita bisa cari. Untuk PT BRIS sendiri, ini kita udah buka laporan keuangannya. Kita bisa kita ketahui di mana BRI Syariah ini adalah salah satu usahanya yaitu di sektor perbankan. Ya, di mana awalnya ini adalah hasil dari akuisisi dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Di sini kita bisa lihat satuan yang digunakan adalah jutaan, di mana mata uang digunakan adalah rupiah. Kita langsung ke laporan laba ruginya dulu. Kita langsung saja ke laporan laba rugi. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat 30 September 2022 pendapatan yang dihasilkan pengelolaan dana oleh bank yaitu sebesar 14,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,2 triliun. Kita bisa lihat untuk laba bersihnya, langsung ke poin laba bersih. Di sini BRIS mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1 triliun, ya, dari yang saat ini mencatatkan laba bersih sekitar 3,2 triliun, yang sebelumnya hanya 2,2. Wah, ini peningkatan yang sangat fantastis ya di BRIS, 1 triliun peningkatannya dari tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu indikator bahwa perusahaan ini pada tahun ini berkinerja sangat baik. Kemudian kita lihat dari laba yang dihasilkan. Di sini kita bisa lihat tahun ini perusahaan menghasilkan laba sebesar 3,2 triliun, yang dimana tahun sebelumnya hanya 2,2 triliun, meningkat 1 triliun untuk tahun ini sampai periode 30 September 2022. Untuk pendapatannya di sini kita bisa lihat juga meningkat ya 1 triliun juga untuk pendapatannya, 14,2 triliun, yang dimana tahun sebelumnya hanya 13,2 triliun. Lalu kita langsung ke posisi keuangannya, coba kita lihat di sini. Untuk kasnya dimiliki 30 triliun, menurun dari tahun sebelumnya. Lalu kita langsung ke jumlah aset. Untuk BRIS sendiri kita lihat asetnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang sebelumnya hanya 265 triliun meningkat menjadi 280 triliun. Ada peningkatan sebesar 15 triliun di jumlah asetnya. Lalu bisa lihat di posisi dari utang dari perusahaan ini sebesar, utangnya juga meningkat, yang awalnya hanya 61 triliun meningkat menjadi 67 triliun, ada peningkatan sebesar 6 triliun. Lalu ke ekuitas, di sini pasti ekuitasnya akan bertambah karena kita lihat tadi laba bersihnya meningkat sangat signifikan. Ya benar, jumlah ekuitasnya meningkat di sini. Yang tahun sebelumnya hanya 25 triliun, sudah meningkat jadi 27,5 triliun. Di sini kita lihat 7 triliun. Nah, itu untuk tadi BRIS. Kalau saya bisa menarik kesimpulan dari laporan keuangannya, untuk BRIS sendiri untuk tahun ini sangat bagus untuk Sangat bagus ya. kinerja laporan keuangan, di mana pendapatan dan laba bersihnya ini meningkat sangat signifikan sekali untuk tahun ini. Lalu dari posisi keuangannya juga tergolong masih sehat. Sehat banget Mas ini. Iya, di mana
posisi utangnya sebesar 67,4 triliun itu masih kecil dari posisi ekuitas, sorry, 27,54 triliun jumlah Dari aset ya kali ya. Oh, begini ya. Kalau bank nggak bisa Mas kayaknya. Oh, gini. Karena BRI Syariah ini akan saya jelaskan di mana BRI Syariah ini termasuk dari sektor perbankan, di mana posisi liabilitasnya itu pasti lebih tinggi daripada posisi ekuitasnya, Bapak dan Ibu sekalian. Dikarenakan kenapa? Kalau di sektor perbankan ini pasti liabilitasnya itu sangat tinggi sekali dibandingkan ekuitas. Jadi kenapa begitu? Karena di sistem perbankan ini pencatatan laporan keuangannya, jadi ketika ada nasabah yang menabung di suatu bank, bank tersebut akan mencatat tabungan itu sebagai liabilitas. Karena Betul. menurut bank itu adalah utang terhadap nasabah tersebut yang telah menabungkan uangnya di bank tersebut. Untuk sistem pencatatan di bank itu seperti itu. Jadi apabila kita melihat suatu bank dengan liabilitas sangat tinggi, itu bukan berarti bank tersebut memiliki resiko yang tinggi. Karena tandanya bank tersebut memiliki dana simpanan yang besar. Sehingga apabila kasus saya yang awal tadi, saya bilang untuk apabila liabilitas terlalu tinggi adalah beresiko. Pengecualian untuk di sektor perbankan, Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan pencatatannya berbeda dari sektor-sektor lainnya. Dan di sini kita bisa lihat posisi ekuitas sebesar 27,5 triliun dan liabilitasnya sebesar 67 triliun rupiah. Menurut saya BRI Syariah ini masih tergolong sangat sehat ya. Kalau dilihat dari posisi keuangannya juga, dan juga kinerja tahun ini yang sangat bagus. Kinclong banget Mas. Iya, sangat bagus sekali ini. Bisa lihat juga laporan arus kasnya. Laporan arus kasnya kita bisa lihat penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana yaitu sebesar 14 triliun. Kita langsung ke bawah. Iya betul, di mana laporan arus kasnya masih tergolong baik ya. Kita bisa lihat ada peningkatan dari penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebesar 2 triliun. Kalau saya menyimpulkan dari PT BRI Syariah ini, untuk saat ini perusahaan kinerjanya sangat baik dan mungkin bisa jadi pilihan untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Dilihat dari laporan keuangan yang sehat. Kalau menurut saya itu sih, Mas Rizal. Siap, betul sekali Mas. Ini laporan keuangan BRI sebetulnya sangat sehat sekali ya. Tetapi secara teknikalnya turun Mas. Nah ini menarik untuk kita diskusikan. Iya. Sangat menarik. Artinya, apalagi karena kena kena suku bunga mungkin ya, yang terus naik akhirnya berdampak kepada perusahaan BRI sendiri. Mungkin investor masih pesimis dengan sektor perbankan khususnya syariah. Akhirnya untuk mungkin taking profit sesaat kali ya. Cuma kalau saya lihat datanya, ini turun dari 2021 kemarin, itu di 3.900, hampir 4.000 dan sekarang 1.290. Dan kemarin pun juga perusahaan ini melakukan red issue kan ya. Iya betul. Nambah saham baru juga. Nah, atau mungkin kita tunggu nanti di kuartal 4, kalau mungkin masih kinclong dan harga sahamnya masih di area 1.200-an, mungkin bisa kita untuk jangka panjang menarik ya, menurut saya. Jadi artinya kalau untuk jangka panjang ya kita memang nunggunya lama, nggak bisa beli langsung naik kayak trading seperti itu. Akan tetapi kita coba lihat dari teknikalnya, ini sudah ketemu mungkin BRIS, nanti di teknikalnya kita cari harga-harga berapa sih yang
eh, patut kita masuk atau cicil beli seperti itu, teman-teman. Kalau pandangan dari Mas Septian? Kalau pandangan dari saya terkait pertimbangan di investasi di BRIS ini, saya sangat menyukai perusahaan yang bagus seperti ini dan grafiknya turun, Mas Izal. Benar. Dikarenakan kenapa? Ibaratnya kita menemukan suatu barang bagus, namun dihargai oleh pasar sangat murah. Karena itu justru bagi saya sebagai investor jangka menengah atau jangka panjang, justru itu adalah suatu harta karun, di mana saya bisa membeli suatu perusahaan yang dengan kinerja bagus, namun dengan harga yang murah. Ya, ya, ya. Mungkin nanti di sesi saya edukasi selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait menghitung nilai valuasi suatu perusahaan. Ya, benar, teman-teman. Dan juga nanti akan saya bahas mengenai kenapa saya menyukai perusahaan yang dengan fundamental yang bagus namun dengan grafik yang turun. Dikarenakan ada kesempatan kita untuk mengakumulasi atau membeli saham tersebut untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang, di mana kita bisa mendapatkan suatu barang, ibaratnya suatu barang bagus dengan harga murah. Betul sekali. Benar. Ya, Mas, nanti kita coba bahas itu juga di edukasi selanjutnya ya. Ya, betul, Mas. Biar teman-teman juga semakin penasaran. Jadi nantikan edukasi kita selanjutnya. Oke, untuk saham BRIS seperti itu dari Mas Arif. Ini masih enggak ya orangnya? Enggak apa-apa, kita belajar ya. Dari Kak Debri. Ini masih. Mungkin kalau Kak Debri silahkan nanti kalau misalkan ada tambahan pertanyaan atau apa langsung open mic lah ya. Oke. Oke, gimana nih? Bahas satu atau langsung ke ini pertanyaan? Ya, Kak ADMF. Ya, ADMF. ini tinggal ADMS, kios, Goto Energi 4. Oke, terus ini ada pertanyaan juga Mas dari Mini. Emiten apa ya Mas yang bisa buat mitem or bisa dikoleksi buat invest. Nah, nanti ini di akhir aja nanti. Ini kesimpulan nanti ya, di saat kesimpulan. Oke, kita coba bahas ADMF dulu. Dari sisi teknikal dulu ya. ADMF. Bentar. Nah, ADMF kita lihat sangat uptrend sekali. Sangat uptrend, terus kita coba cek dulu. Dia berada di area mana. Nah, ternyata berada di area 61,8 dan area 67 dan sekarang berada di area supportnya teman-teman. Nah, patternnya dia di area sini. Nah, jadi kemungkinan ini masih sideways sebentar di area 9.000. Teman-teman, kalau menurut saya ini berada di area supportnya di kurang lebih 8.960 di area sini. Kalau mau cicil beli sih boleh menurut saya dengan target nanti di 9.300-an di area segitu. Dan trennya uptrend, belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah atau golden cross, belum ada, ini masih aman. Untuk antisipasinya, ini ketika supportnya kejebol, nanti kemungkinan di area garis 50 atau di 8.685, kurang lebih 8.700 lah ya di sini. Nah,
Nanti di area 8.700 misalkan resikonya turun atau supportnya jebol, bisa akumulasi di harga tersebut. Seperti itu. Oke, dari Mas Septian. Oke, saya coba share screen untuk Ya. menuju laporan keuangan. Atau lihat di Mire, kurang lengkap ya? Gimana? Atau lihat di aplikasinya Mira Asset. Untuk saat ini lihat dari ini Sini dulu, dulu aja. dari Oke, langsung siap. Bursa Efek Indonesia. Siap. Di sini kita bisa lihat laporan ADMF. keuangan Adira Dinamika Multifinance. Ini adalah perusahaan pembiayaan, di mana usahanya adalah biayai konsumen-konsumen untuk membeli suatu barang. Kita bisa lihat di sini untuk mata uang pelaporannya ada rupiah, pembulatan yang digunakan ada jutaan. Oke, kita langsung ke menu pendapatan. Kita bisa lihat sekilas pendapatan yang diterima oleh ADMF ini ada penurunan dari 22.994 yaitu 22 miliar dari 46 miliar. Untuk pendapatan cenderung menurun ya. Lalu kita lanjut ke melihat laba bersih yang dihasilkan. Oh, ini unik ini perusahaannya. Iya, Pendapatannya turun, labanya naik. labanya naik. Nah, ini dari lain-lain biasanya sih. Ketemu perusahaan. Nah ya, kalau apabila ketemu perusahaan kayak gini, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kita bisa telaah lebih lanjut terkait penyebab kejadian tersebut, di mana pendapatannya menurun, namun laba bersihnya meningkat. Coba kita breakdown, kita analisa sekilas di mana pendapatan itu dihasilkan sangat besar. Kita bisa lihat mulai dari sini pendapatan pembiayaan 40393 508 1741. Oh, jadi di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa beban yang dikurangi oleh perusahaan ini yang menyebabkan laba bersihnya itu naik. Bisa meningkat. Iya, meningkat, ya naik. Sorry. Jadi di sini kalau saya analisa, di sini perusahaan mencatatkan pendapatan yang turun. Lalu kita breakdown ke beban yang dikeluarkan perusahaan mengalami penurunan juga di tahun ini, sehingga berdampak pada laba bersih yang dihasilkan meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini beban bunga berkurang dari 845 miliar menjadi 538 miliar untuk beban bunganya. Dan di sini juga pembentukan pengisian kerugian penurunan nilai juga berkurang dari 1,3 triliun menjadi 940. Sorry. Ini tadi jutaan. 1,3 miliar menjadi 949 juta. Lalu hanya gaji yang naik namun tidak terlalu signifikan. Lalu beban umum dan administrasinya juga menurun. Beban penyusutan properti juga menurun. Di sini secara overall ya emang terjadi beberapa penurunan di beban sehingga menyebabkan laba bersihnya meningkat. Kita bisa lihat laba dari operasi saja dia udah meningkat dari tahun sebelumnya. Lalu kita lihat breakdown lagi di sini, labanya di sini ya meningkat. Jadi bisa kita lihat sepintas tadi. Jadi perusahaan ini mengalami pendapatan yang menurun, namun laba bersih yang dihasilkan meningkat. Dikarenakan terdapat beberapa poin-poin beban yang dikeluarkan perusahaan pada tahun ini juga menurun nilainya, sehingga menyebabkan kenaikan
dari laba bersihnya dari tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu laporan laba ruginya, lalu kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Kita bisa lihat posisi kas sebesar 114 miliar rupiah. Lalu kita coba lihat untuk jumlah aset yang dimiliki sebesar 24,3 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,3. Lalu kita bisa analisa terkait liabilitas di sini, liabilitasnya tidak jauh berubah, lalu ekuitasnya yaitu 9,4 miliar rupiah. Ekuitas 9,4, liabilitas 14. Oke. Oke, masih wajar. Kalau saya menyimpulkan untuk ADMF ini, menurut saya untuk posisi keuangannya ini masih tergolong sehat ya untuk perusahaan pembiayaan. Namun untuk kinerjanya saya menitik poinkan pada pendapatan yang masih menurun ini. Mungkin bisa untuk ditunggu sebentar untuk masuk ke perusahaan ini dikarenakan pendapatannya menurun. Namun di sisi lain laba bersihnya juga meningkat. Nah, di sini namun laba bersihnya meningkat, mungkin itu juga ada pertimbangan lain. Kalau menurut saya untuk perusahaan ini untuk jangka waktu dekat mungkin masih, kalau saya pribadi masih itu ya Belum watch, berani. masih memantau perkembangannya, dan masih menunggu nanti untuk hasil laporan terakhirnya yaitu di kuartal 4. Jadi untuk Oke. perusahaan seperti ini apabila saya menjadi investor saya masih belum berani masuk. Berani nggak masuk ya. Saya harus menunggu laporan-laporan selanjutnya dan masih dalam pantauan. Kalau menurut saya Oke, begitu sih, Mas. siap. Terima kasih, Mas Septian. Ya, sama-sama. Semoga terjawab, Kak Debri. Lalu kita ke saham kios Terima ya. kasih, Mas Rizal. Saham kios. Yang bentar. ADMF tadi kebalikan dari BRIS ya, Mas Septian ya. Gimana, Mas? ADMF tadi kebalikan dari BRIS ya. Kalau ADMF pendapatannya turun ya berarti. Kalau BRIS Iya. tadi naik. Oke, siap. Tapi BRIS pendapatannya naik, harga sahamnya turun. Sedangkan ADMF pendapatannya turun tapi harga sahamnya naik. Nah, ini juga unik ya. Di market juga unik ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham kios. Saham kios ini sangat downtrend sekali ya. Bentar. Oke. Berhubung harga sekarang di 175, kalau kita cek di daily ini nggak kelihatan support selanjutnya di berapa. Kalau di weekly ini kelihatan teman-teman di 125. Nah, menurut saya 125 ini adalah support kuatnya. Kemungkinan harga saham kios ini bisa turun ke area sini. Oke. Nah, kalau kita lihat pattern-nya, dia suka turun dalam tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Kayak pola pada ini turun dalam terus 3 hari langsung naik tinggi. Koreksi turun naik lagi. Pola-pola seperti ini kita bisa pelajari, kita bisa amati juga. Kalau misalkan teman-teman nyantol mulai akumulasi kecil-kecil dulu aja. Nah, jadi nanti ketika ada tembakan naik, teman-teman sudah bisa melakukan taking profit seperti itu. Kalau kita lihat dari secara support resisten,
supportnya sekarang ya di low-nya, tapi kalau kita lihat data sebelumnya itu ada di 125 ya. Nah, dengan resisten di area 290-290-an. Cuma kalau dengan grafik seperti ini saya yakin masih akan terus downtrend, dan hari ini sepertinya ARB juga saham kios. Nah, betul, ARB turun 6,91%, artinya untuk pergerakan hari Senin nanti pun juga akan masih turun ya, seperti itu. Kalau mau beli ya nunggu di 125, seperti itu teman-teman. Tren sangat downtrend, terus ya kalau seperti ini memang susah ya. Jadi kita harus, kalau saya lebih dihindari, bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya ya mungkin bisa dipantau dulu, nanti akumulasi di 125. Semoga di harga itu nanti ada tembakan seperti sebelum-sebelumnya. Ya, kita bisa melakukan take profit kalau sudah naik. Nah, ini pattern-nya ketika naik langsung tinggi, bisa langsung arah, bisa langsung naik 20%, 25%, 24% seperti ini. Nah, momentum-momentum seperti ini jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Kalau ada tembakan naik, eh, kalau pas ada peluru untuk average down, langsung hajar aja. Seperti itu. Jadi itu momentum untuk keluar sebetulnya. Langsung buy di bawah, kalau bisa lebih besar lotnya dari yang kita beli sebelumnya, agar harga average-nya semakin turun. Nanti kalau mau kalkulator saham juga bisa japri saya. Jadi sebelum average down, dihitung dulu pakai kalkulator saham, nanti kira-kira harga average-nya berapa, baru kita lakukan eksekusi. Seperti itu teman-teman. Oke, dari fundamental saham kios. Oke, dari fundamental, saya akan langsung share screen juga. Oke, silahkan. Langsung ke laporan keuangan ya. Di sini kita bisa, ini adalah laporan kios PT Kios Komersial Indonesia yang bergerak dalam sektor perdagangan, perangkat lunak, teknologi. Di sini kita langsung melihat mata uang yang digunakan adalah rupiah, satuannya penuh. Oke, kita langsung ke laporan laba rugi. Kita lihat di sini untuk penjualan dan pendapatan usahanya sampai 30 September 2022. 247 miliar satuan penuh. Terjadi penurunan 274, terjadi penurunan 27 miliaran rupiah. Lalu harga bahan bakunya juga menurun. Langsung ke laba. Nah, ini juga kasusnya sama kayak Adira tadi, ADMF. Pendapatannya turun, laba bersihnya naik. Di sini mencatatkan laba bersih 2,9 miliar dari yang awalnya hanya 2,1 miliar. Coba kita lihat lebih dalam lagi kenapa bisa. Di sini kita lihat, di sini. Pendapatan lainnya ada 12 miliar. Di sini 7 juta, 12 juta. Di sini ternyata jangan jumlah. Jadi di sini kenapa laba bersihnya bisa naik? Dikarenakan margin dari laba kotornya atau gross profit-nya itu sudah beda. Jadi di sini kalau laba kotor itu adalah rumusnya itu penjualan dikurangi oleh harga bahan baku. Di sini kita ketemu sekitar angka 20 miliar, lalu di sini hanya 10 miliar. Jadi laba kotor yang dihasilkan di tahun ini itu sebesar 20 miliar. Lalu 10 miliar di tahun sebelumnya, lalu dikurangi beban lainnya. Di sini juga meningkat sangat signifikan.
Oke, pendapatan lainnya jumlah laba operasi. Di sini ada peningkatan sebesar sekitar berapa nih, 800 juta. Nah, di sini kemungkinan bisa laba bersih bisa naik dari tahun sebelumnya dikarenakan eh, margin dari laba kotornya ini yang sangat berbeda, lumayan berbeda jauh, di mana laba kotornya ini sebesar sekitar 20 miliar, sedangkan di sini hanya 10 miliar. Itu udah beda 10 miliar dari tahun sebelumnya. Sehingga di sini kita bisa akumulasikan laba bersihnya juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,9 miliar, dan di sini hanya 2,1 miliar, berbeda 800 juta. Untuk laporan posisi keuangannya bisa dilihat untuk posisi asetnya meningkat sangat signifikan ya, 79 miliar ke 210 miliar. Ngeri. Oh, jadi di sini gara-gara ini, Pak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat piutang usahanya meningkat signifikan sekali dari 17 miliar menjadi 40 miliar. Jadi pertambahan aset ini dimungkinkan perseroan pada tahun ini dia mendapatkan piutang yang lebih besar. Di sini tertulis piutang usahanya sebesar 40 miliar dan meningkat 23 miliar dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan persediaannya juga meningkat. Jadi sehingga berdampak pada penambahan jumlah aset yang juga sangat signifikan. Nah, di sini coba langsung ke total aset yang dimiliki 210 miliar, jumlah liabilitas 40 miliar. Oke. Ekuitasnya 170. Oh, oke. Kalau menurut saya perusahaan ini untuk laporan posisi keuangan masih tergolong sehat ya. Di mana ekuitasnya masih sebesar 170 miliar dibandingkan utangnya hanya 40 miliar. Jadi dengan ekuitas yang dimiliki, untuk perusahaan ini mengalami risiko gagal bayar sangat kecil. Jadi risiko pilot atau gagal bayar masih sangat kecil karena rasio dari ekuitasnya masih lebih besar dibandingkan jumlah utangnya. Untuk posisi keuangannya masih tergolong sehat menurut saya. Untuk kinerja keuangan tahun ini kalau menurut saya sama kayak Adira tadi, ini masih dalam tahap watch and see untuk selanjutnya. Jadi saya pribadi apabila sebagai investor di PT Kios ini masih belum bisa masuk untuk saat ini, harus menunggu laporan lebih lanjut mengenai laporan selanjutnya, yaitu laporan akhir tahun ini harus dipantau lebih lanjut lagi. Namun juga menarik juga tadi dari grafik yang dijelaskan oleh Mas Rizal, di mana grafiknya masih terjadi penurunan yang juga sangat downtrend. Jadi dari saya mungkin untuk perusahaan ini masih ditunggu dulu ya, kalau saya masih menunggu dan masih belum bisa berani masuk. Dikarenakan kinerjanya masih belum tumbuh yang signifikan, sedangkan grafiknya juga mengalami penurunan yang sangat tajam juga. Itu sih Mas Rizal kalau dari saya. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya, Mas Joko. Yang selanjutnya dari Pak Bagus, ini saham Goto. Goto, Iya, oke. saham Goto kalau dari teknikal luar biasa. Ini downtrend juga, saham ini juga yang mempengaruhi IHSG sekarang, termasuk Goto. Makanya IHSG berat banget karena beberapa minggu kemarin itu diajar habis-habisan. Oke, kalau dari trennya sangat downtrend, ini supportnya berada di area 81 dan harga sekarang masih 91 ya. Jadi ya mau nggak mau ini harus kita hold dulu. Kalau mau beli pun juga saya khawatir ya,
karena dia bikin lower low terus seperti itu. Screen-nya masih jalan. Oh, sorry. Oke. Nah, jadi ini supportnya sekarang berada di area 81. Harga sekarang masih 91, trennya sangat downtrend. Ini termasuk saham baru. Setelah itu untuk resistennya berada di area 115-an. Jadi kita harus waspada aja di saham ini meskipun transaksinya luar biasa. Hari ini aja GoTo tadi mencapai 28 juta volumenya, luar biasa. Cuma hari ini turun ARB. Jadi kalau turun ARB, besoknya kemungkinan besar bisa melanjutkan penurunan. Kalau saham di hari itu ARA atau auto reject atas, kebanyakan di hari selanjutnya dia akan melanjutkan kenaikan seperti itu, Bapak Ibu semua. Kalau dari tren yang sudah kita pelajari tadi di awal teori, downtrend sekali, support di area 81 dan resisten di area 115-an seperti ini. Belum ada tanda-tanda untuk reversal atau pembalikan arah karena MA 60 dan MA 20 masih menunjukkan ke arah penurunan seperti itu. Iya, mungkin ada pandangan dari Mas Septian. Oke, kalau dari segi fundamental, sebenarnya saham GoTo yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dikarenakan ini termasuk saham fenomenal di tahun 2022 ini, di mana GoTo ini dia bergerak dalam sektor ride hailing dan juga e-commerce toko online, di mana produknya pasti semua orang tahu, yaitu Gojek, GoPay, lalu ada Tokopedia. Di sini coba saya melihat laporan keuangannya. Lihat sini. Nah, berikut laporan keuangan sampai kuartal 3 di tahun 2022. GoTo. Di sini kita bisa lihat untuk GoTo ini sendiri yang menggunakan rupiah dan pembulatan jutaan. Langsung kita lihat. Untuk kasnya GoTo, dia punya kas sebesar 31,6 triliun rupiah. Oke, langsung ke laporan laba ruginya di sini langsung kita lihat. Coba kita lihat laporan. Nah, jadi di GoTo ini terjadi pendapatan usaha yang meningkat sangat signifikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat dari tahun lalu yang hanya 3,4 triliun pendapatan yang dihasilkan, pada tahun ini pendapatan yang dihasilkan 7,9 triliun rupiah. Lalu kita lihat di bagian laba ruginya. Nah, di laba ruginya ini unik ini. Ini kebalikannya dari perusahaan yang tadi. Jadi ini, gini Bapak dan Ibu, kita lihat jumlah laba rugi yang dihasilkan GoTo pada ini justru meningkat. Padahal pendapatan usahanya naik sangat signifikan, yaitu ada peningkatan pendapatan sebesar 4,5 triliun rupiah. Namun untuk ruginya justru bertambah 8 triliun rupiah. Omset naik 4 triliun, namun perusahaan mengalami rugi 20,9 triliun. 8, iyalah 8. Wow, nah ini untuk laba bersihnya 20,3 triliun, meningkat sangat signifikan ya dari tahun sebelumnya. Ada sekitar 9 triliun rupiah peningkatan rugi bersih. Padahal kita tahu
GoTo ini dengan produknya sangat masif sekali ya di Indonesia dan penggunanya tentu sangat banyak. Apabila kita lihat lebih dalam, kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini, kita bisa breakdown ke dalam. Laba kotornya aja masih tinggi. Kita lihat ke Ban ya. bagian beban. Heeh. Biasanya kalau Tinggi perusahaan sekali. seperti ini pendapatannya naik namun ruginya malah bertambah. Biasanya ada, angka yang besar di bagian beban biasanya. Heeh. Kita bisa cek di sini, di mana ada beban penjualan yaitu sebesar 11,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya hanya 4,7 triliun. Ini udah beda sekitar 6 triliunan rupiah ya. Lalu di beban undang administrasi juga, sangat signifikan ini, bertambah ya. Di sini, 15,5 triliun. Sebelumnya hanya 9,2 triliun. Jadi ini kalau menurut saya penyebab dari GoTo itu kenapa pendapatan usahanya meningkat signifikan namun, ruginya malah tambah banyak. Jadi diibaratkan perusahaan ini dia omsetnya naik, cuman bebannya lebih naik lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, yang membuat GoTo ini, rugi bersihnya juga meningkat sangat signifikan. Nah, sebenarnya GoTo ini bisa dibahas, lebih panjang lagi ya. Namun saya bisa, melihat dari beban penjualan umum dan administrasi ini, di mana beban penjualan itu apabila di-breakdown lagi di ilmu fundamental lebih lanjut, beban penjualan itu kita juga nanti akan mengenal ada namanya, beban apa, seperti beban, promo, marketing, itu termasuk juga nanti di beban umum dan administrasi juga. Jadi di mana, GoTo ini masih gencar-gencarnya dia, ngasih, promo dan biaya untuk pemasaran dan marketingnya, di mana, angka tersebut sangat besar, sehingga menyebabkan beban-beban di sini sangat besar Bapak dan Ibu sekalian. Yang itu berdampak pada laba bersih yang dihasilkan Gojek, Tokopedia yang mengalami rugi banyak di sini. Cuman harus Oke. dipahami rugi di sini itu dikarenakan, GoTo ini masih menanggung beban yang sangat besar, yaitu beban seperti Mhm. marketing, promo-promo yang ada di aplikasi. Kita bisa lihat sendiri saja sekarang, sorry kalau sebut merek, Gojek sama Grab sekarang kalau dilihat, Gojek ini masih ada banyak promonya kalau dilihat Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu salah satu yang, Mempengaruhi ya? mempengaruhi, PT Mhm. Gojek Tokopedia ini, menanggung beban-beban, marketing dan juga beban-beban penjualan, lalu beban-beban iklan seperti di billboard-billboard di jalan juga sekarang masih, beberapa ditemui, GoTo masih melancarkan, ekspansi marketingnya sampai sejauh ini. Nah, kalau saya, bahas GoTo ini sebenarnya sangat menarik. Saya awalnya juga tertarik dengan, saham Gojek Tokopedia ini karena kenapa, ini dilihat dari omsetnya ini meningkat sangat signifikan. Saya sukanya di sini, Bapak dan Ibu sekalian, di mana omsetnya itu naiknya jauh banget. Namun, ruginya itu dikarenakan GoTo menanggung beban administrasi atau beban iklan-iklan dan yang lainnya, sehingga berdampak pada laba bersih. Nah, kalau kita melihat ke depan, kalau melihat prospek GoTo ini, bayangkan kalau misal, penjualan pendapatan usahanya tetap meningkat, stabil, namun GoTo, bisa mengelola beban-beban ini sebaik mungkin atau meminimalisir untuk jangka panjang. Otomatis jumlah beban penjualan ini akan menurun, Mhm. sehingga akan, Betul. tidak menutup kemungkinan di 5 tahun atau 6 tahun ke depan atau nanti di jangka panjangnya, GoTo ini malah membalikan keadaan menjadi, eee, untung di sini, dikarenakan sudah Iya. ada pengelolaan signifikan di bebannya, sehingga mungkin nanti, promo-promo akan atau iklan sudah, sedikit dikurangi dan juga, bagian dari usaha GoTo untuk efisiensi juga kita dengar di berita, di mana GoTo ini, ada
PHK sebagian karyawannya. Itu termasuk dari langkah efisiensi juga menanggung beban-beban umum dan administrasi ini. Sehingga kalau saya melihat ke depannya, GoTo ini sebenarnya memiliki prospek, tapi kita nggak bisa melihat ini dalam jangka waktu Pendek. sekarang. Dan kalau ditanya saya masuk dalam waktu dekat, mungkin untuk GoTo saya masih belum bisa masuk dalam waktu dekat ini dikarenakan masih grafiknya masih fluktuatif dan laporan keuangannya masih minus juga. Namun menarik untuk dilihat untuk tahun selanjutnya. Kita lihat untuk laporan ini apakah ada perubahan dari bebannya, apakah sudah berkurang dan pendapatan usahanya apakah meningkat. Nanti bisa untuk dipertimbangkan untuk mulai masuk ke perusahaan ini kalau misal ada efisiensi yang bagus dari perusahaan. Lalu untuk saat ini kalau ditanya saya masih belum bisa masuk ke perusahaan ini dan masih watch and see. Namun mungkin tidak menutup kemungkinan nanti pelan-pelan untuk investasi di sangat jangka panjang, mungkin 15 tahun atau 10 tahun kemudian. Lama sekali, Mas. Wah, iya Mas. Kalau konsep investasi gitu. Jadi mungkin diakumulasi dari sekarang. Dia menutup kemungkinan 10 tahun lagi atau 6 tahun lagi ini bisa berbalik posisinya, di mana bisa mungkin dia akan jadi untung menjadi 20 triliun. Itu sangat tidak menutup kemungkinan dikarenakan melihat Gojek, Tokopedia ini perusahaan yang bisa dibilang dia kalau di Bursa Efek Indonesia sifatnya udah monopoli Mas Rizal. Oke lah, dia punya saingan kayak Grab, yang lain. Cuman kalau yang di-listing di Bursa Efek Indonesia, tidak ada perusahaan yang bisa sebesar ini dan mengambil pangsa pasar yang udah sangat luas di negeri ini. Buka sama Dan beli belum bisa menyaingi? mungkin kalau buka sama beli mungkin masih menurut saya masih belum bisa ya, dikarenakan GoTo ini masih banyak potensi-potensi yang bisa digarap. Contohnya kalau di Buka, dia kan cuma fokus pada penjualan e-commerce. Di mana kalau di GoTo ini dia udah punya penjualan e-commerce, dia punya juga fasilitas pembayaran juga punya, yaitu GoPay. Lalu dia juga punya bisnis ride hailing, di mana Gojek sebagai memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, contoh berangkat ke kantor atau memesan makanan, itu yang dipunyai GoTo ini. Jadi usahanya sangat luas dan juga masih berpotensi untuk mengalami kinerja keuangan yang bagus. Di sini kita lihat pendapatan usahanya yang naik sangat signifikan, tandanya udah banyak yang menggunakan produk-produk dari Gojek dan Tokopedia ini. Dan yang terakhir mungkin ini, Gojek Tokopedia ini termasuk dalam kategori ya startup, di mana nanti kita bahas mengenai menghitung valuasi dari suatu perusahaan. Kalau Gojek Tokopedia ini kita nggak bisa menghitung valuasi dari perusahaan ini seperti biasa, karena startup ini menghitung valuasinya memiliki metode yang sangat berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itu sih Mas Rizal. Dan GoTo ini bahkan bisa dibahas untuk satu sesi malahan untuk kalau bahas lebih lanjut ya. Mungkin bisa Siap, kita tunggu ya edukasi selanjutnya Mas. Lebih dalam lagi. Teman-teman biar penasaran juga ya nanti. Siap. Oke Mas, terima kasih sangat menjawab sekali menurut saya pandangan dari fundamental yang sangat menarik untuk fenomena saham sendiri. Dan harganya pun juga wah luar biasa, kemarin penurunan volumenya juga besar sekali. Biasa memang saham ini. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, ada saham energi. Oke, sebentar dari sisi teknikal. Oke. Nah, ini ada dead cross teman-teman. Nah, ada dead cross,
antara MA 20 dan MA 60. Kalau kita tarik garis pun ini juga antara higher-nya lebih rendah dari sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan harga sekarang berada di area 50 dan 38%. Nah, kalau menurut saya harga saham ini mungkin akan sideways mengarah ke supportnya di 283 dan resistennya di area 308. Nah, berhubung ini sudah dead cross, kemungkinan nanti supportnya ini bisa terjebol atau turun. Kalau nanti dengan resiko penurunan lagi, ini bisa ke area 256. Seperti itu. Nah, tergantung yang sudah punya. Ya, kalau saya untuk saham-saham yang downtrend seperti ini mau mulai downtrend nih. Nah, ini kita harus waspada seperti itu, teman-teman. Oke, pandangan dari fundamental mungkin terakhir, Mas. Oke, Saham fundamental energi. untuk PT Energi sudah ya. Oke, saya share langsung. Di sini laporan dari Energi Mega Persada, di mana perusahaan ini adalah perusahaan eksploitasi minyak dan batu bara juga. Crude, petroleum, natural and gas production. Jadi kita bisa lihat mata uang yang digunakan adalah USD, lalu pembulatan yang digunakan satuan penuh. Jadi mata uang ini ada bentuk USD. Kita lihat coba saham energi jumlah langsung kita lakukan laba ruginya. Di sini penjualannya meningkat sangat lumayan dari 295 juta US dollar ke 344 juta US dollar. Meningkat sekitar 50 juta US dollar ya. Kalau misal 50 juta US dollar sekarang asumsi rupiah 15, anggap aja 15.000, berarti ada sekitar, kalau dirupiahkan sekitar berapa berarti ya? 750 miliar. Ya, 750 miliar. Meningkat ya lumayan banyak. Lalu jumlah laba bruto juga banyak, beban pokok. Lalu lihat langsung ke laba rugi yang dihasilkan, laba bersih. Laba bersihnya di sini meningkat sangat signifikan. Bahkan ini mencapai hampir 2,5 kali lipat. Jadi sekitar 220%-an lah meningkat dari tahun sebelumnya, hanya 18,5 juta US dollar ke 44 juta US dollar. Ini sangat signifikan sekali ini laba bersihnya. Untuk kinerjanya saya bisa simpulkan ini pendapatan naik, laba bersih juga naik. Saya bisa simpulkan kalau kinerjanya untuk tahun ini sangat baik ya. Juga didorong juga perusahaan ini bergerak dalam sektor minyak dan batu bara, di mana pada tahun ini memang tahunnya batu bara dan minyak. Iya, betul, Mas. Berpengaruh pada emiten-emiten yang terkait dengan produk-produk yang menghasilkan batu bara dan ekspor minyak serta gas bumi juga. Untuk kinerja keuangannya tahun ini sangat baik PT Energi Mega Persada ini. Lalu kita coba laporan posisi keuangan, kita lihat posisi aset meningkat 200 juta US dollar, meningkat 200 juta US dollar. Lalu kita lihat liability 735 juta, ekuitasnya. Oke, di sini posisi ekuitasnya lebih kecil dari liabilitasnya. Kalau menurut saya, kalau melihat dari sini, dengan kinerja keuangan yang tahun ini bagus, laporan posisi keuangan yang seperti ini menurut saya masih wajar.
Kalau menurut saya kalau mau masuk di perusahaan ini sekarang, mungkin melihat juga ke depannya ya. Kalau misal harga grafik batu bara masih meningkat sampai akhir tahun ini, mungkin masih bisa masuk ke perusahaan ini. Namun kalau misal grafik harga batu bara dunia masih jadi penurunan, mungkin ditahan dulu untuk masuk ke perusahaan seperti ini. Dan juga nanti melihat juga situasi di luar sentimen global juga. Ini apakah perang antara Rusia dan Ukraina masih akan lanjut atau tidak? Dan itu Iya, itulah banyak-banyak baca berita juga, betul sehingga Mas. dari berita-berita tersebut kita memiliki beberapa pertimbangan untuk masuk ke suatu perusahaan. Dan apabila Rusia ini masih terus menggencarkan serangan ke negara-negara tersebut, ya mungkin harga batu bara ini kayaknya masih bisa naik terus ya, Mas. Oke. Jadi mungkin masih ada potensi lah untuk dalam jangka waktu dekat ini, untuk investasi dalam jangka waktu dekat ya, untuk perusahaan yang bergerak dalam sektor batu bara dan minyak seperti ini. Oke. Nah itu sih kalau pandangan dari saya terkait perusahaan energi Mega Persada ini. Oke, terima kasih Mas Septian. Eh, ini ada pertanyaan terakhir dari saya satu tentang Mas, fitur anak panah bayi atau JJI overbug itu apa muncul real time? Ya, dia akan muncul real time dari Mas Tri Andika. Enggak, dia akan muncul real time ya. Ketika di jam market sudah waktunya muncul buy, dia juga akan muncul buy seperti itu. Terus ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Septian, emiten apa Mas yang bisa dibuat middle midterm atau bisa koleksi buat investasi? Spill sahamnya, silahkan Mas. Oke, kalau di pertanyaan ini, kalau dari beberapa tadi yang kita bahas tadi, mungkin kalau untuk mid term dan long term saya akan pilih Riz. BRIS dan juga INDF. Oke, itu ya jawabannya. Semoga juga masih ada di sini. Ini sudah Iya. berkurang banyak. Masih, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nggak terasa kita sudah 2 jam sharing session. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Selamat berlibur tahun baru. Semoga tahun depan kita makin cuan. Semoga investasi di Mira Aset juga makin cuan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Septian dan Bapak Ibu semua sudah berkenan sharing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya record. Nanti insya Allah saya upload juga di YouTube ya. Nanti tunggu infonya seperti itu. Siap.